Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak kelas 5, sekarang kita kedatangan tamu ya, anak-anak kelas 4. Karena kebetulan hari ini guru kelas 4 berhalangan hadir. Jadi, pembelajaran kelas 4 dan kelas 5 Ibu gabungkan dalam satu ruangan. Nah, sebelumnya, apakah kelas 4 hadir semua? Baik, hadir semua ya. Dan apakah kelas 5 juga hadir semua? Baik, jika sudah hadir semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Seperti biasa, pembiasaan literasi, bercerita atau membaca. Kali ini, siapa yang ingin bercerita? Perwakilan kelas 4 dan kelas 5 yang ingin bercerita silakan maju ke depan ya. Wah, menarik ya ceritanya anak-anak. Anak, sekarang kelas 4 kita akan belajar belajar IPA, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, materi tentang sumber energi. Dan kelas 5 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, materi tentang iklan. Nah, tujuan pembelajaran kelas 4 adalah, sedangkan tujuan pembelajaran kelas 5 adalah, untuk anak-anak kelas 4, silakan perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa saja? Ya, ada gambar matahari dan pakaian. Nah, matahari memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena matahari merupakan salah satu sumber energi terbesar yang ada di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya di bumi. Nah, salah satu manfaat sumber energi matahari yaitu dapat mengeringkan pakaian yang masih basah. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman, silakan kalian bisa membaca teks bacaan yang ada pada buku siswa masing-masing ya. Setelah itu, kalian bisa menemukan beberapa manfaat sumber energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Kalian juga bisa menambahkan gambar loh agar lebih menarik ya. Untuk anak-anak kelas 5 masih berkaitan dengan gambar kelas 4, ada gambar pakaian yang masih basah. Sebelumnya pakaian tersebut harus dicuci terlebih dahulu ya pastinya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh iklan berikut ini. Terlihat jelas ya iklannya? Nah, dari iklan tersebut dapat kita lihat ada tulisan apa? Mesin cuci buatan anak negeri. Bukaan depan, garansi 1 tahun. Dan yang di bawah ada tulisannya, harga normal Rp3.200.000 per unit, promosi Rp2.900.000. Nah, iklan tersebut merupakan salah satu iklan dari media cetak karena iklan tersebut dimuat dalam surat kabar atau koran. Lalu, apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan mendorong atau membujuk dan memberikan pengaruh kepada banyak orang agar tertarik dengan produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Nah, iklan tadi merupakan iklan barang atau iklan produk. Produknya apa? Ya benar, mesin cuci. Nah, tujuan dari iklan yaitu yang pertama, menginformasikan kepada khalayak ramai tentang produk atau jasa yang sedang diiklankan. Yang kedua, mempengaruhi seseorang untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang sedang diiklankan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah ya? Selanjutnya, Ibu akan menunjuk tutor teman sebaya pada setiap kelompok masing-masing. Kelompok 1 Mas Budi, kelompok 2 Mbak Ani, kelompok 3 Mas Beni, dan kelompok 4 Mbak Rini. Setelah itu, Ibu akan memberikan lembar kerja. Silakan kalian bisa mencermati petunjuk dan arahan yang terdapat pada lembar kerja tersebut ya. Kalian diskusikan, dan setelah berdiskusi, kalian bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan perwakilan kelompok masing-masing ya. Baik, anak-anak kelas 4, sudah selesai ya tugas peta pikirannya, silakan bisa dikumpulkan. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat sumber energi matahari bagi manusia dan makhluk lainnya di bumi.
seperti yang ada pada gambar berikut. Matahari dapat membantu proses pembuatan garam, mengeringkan pakaian yang masih basah, proses fotosintesis pada tumbuhan, pembentukan vitamin D pada tulang, dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan kalian bisa memposisikan diri sesuai dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk tutor teman sebaya pada setiap masing-masing kelompok. Kelompok 1, Mbak Dela, kelompok 2, Mas Bayu, kelompok 3, Mas Edo, dan kelompok 4, Mbak Dina. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, perhatikan baik-baik petunjuk yang ada dalam LKPD tersebut. Kalian bisa mendiskusikan secara kelompok, dan hasil diskusi bisa disampaikan oleh perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Untuk anak-anak kelas 5 sudah selesai ya diskusinya. Selanjutnya, kalian bisa melanjutkan aktivitas untuk membaca teks bacaan yang ada di buku siswa masing-masing. Setelah itu, analisislah contoh iklan berikut ini secara individu ya, dan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Setelah itu, kalian bisa mengumpulkan di meja Ibu. Anak semua sudah selesai ya. Kali ini Ibu akan membuka sesi diskusi tanya-jawab. Ya, dimulai dari kelas 4. Apabila kalian masih ada yang belum paham atau masih bingung, silakan bisa bertanya. Dan teman-teman lainnya juga bisa menanggapi loh. Dipersilakan. Baik, untuk kelas 5 juga sama. Jika masih ada yang belum paham atau masih bingung tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini, bisa ditanyakan. Teman yang lainnya juga boleh menanggapi pertanyaan temannya. Tak terasa sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk kelas 4 hari ini kita sudah belajar tentang sumber energi matahari. Tentunya banyak sekali ya manfaatnya dalam kehidupan kita. Masih ingat apa saja manfaatnya? Ya, salah satunya dapat mengeringkan pakaian yang masih basah, proses pembuatan garam, pembentukan vitamin D, dan lainnya. Untuk kelas 5, hari ini kita sudah belajar tentang iklan, baik itu pengertian iklan, tujuan, dan jenis-jenis iklan. Selain itu, kita juga sudah belajar menganalisis atau menemukan informasi atau isi dari iklan tersebut. Sebagai bahan evaluasi pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Dikerjakan di buku tugas masing-masing, dikumpulkan minggu depan. Yuk, marilah kita menyanyikan lagu daerah Gunung Gunung Pacul. 1, 2, 3. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran Ibu akhiri. Sekian. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.